Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Sasabratasya akan mempresentasikan sedikit tentang sejarah internet. Yang pertama ada pengertian internet. Internet atau Interconnected Network adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet TCP/IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Ini adalah jaringan dari jaringan yang terdiri dari jaringan privat, publik, akademik, bisnis, dan pemerintah lokal ke lingkup global, dihubungkan oleh beragam teknologi elektronik, nirkabel, dan jaringan optik. Internet membawa beragam sumber daya dan layanan informasi, seperti dokumen hypertext yang saling terkait dan aplikasi World Wide Web atau WWW, surat elektronik, telepon, dan berbagi berkas. Sementara itu, istilah Internet Working berarti cara prosesnya dalam menghubungkan rangkaian internet beserta penerapan aturannya yang telah disebutkan sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, internet pada masa ini sangat berkembang pesat dan digunakan oleh hampir semua kalangan usia. Manfaat dari internet yang dirasakan oleh hampir semua kalangan tersebut berbeda-beda, antara lain untuk berbisnis, belajar, dan bisa juga sebagai sarana hiburan. Lalu, fungsi dari internet tersebut antara lain memudahkan kita untuk mengakses informasi, memudahkan komunikasi, dan memudahkan dalam pekerjaan. Selain manfaat dari penggunaan internet, ternyata dampak negatif dalam penggunaan internet tersebut sangatlah besar, antara lain terjadinya cyberbullying, perilaku konten negatif yang seharusnya tidak baik untuk dipertontonkan, maraknya isu hoax yang tersebar, lalu ada cybercrime, dan yang terakhir, budaya kita yang asli mulai ditinggalkan. Sejarah internet. Pada tahun 1969, peneliti-peneliti di Universitas California, Los Angeles berupaya untuk mengirimkan data dari satu komputer ke komputer lain. Mereka berupaya untuk mengirimkan 3 huruf, yaitu log, ke komputer kedua dalam bentuk kode biner, di mana komputer kedua nantinya akan menambahkan 2 huruf lagi sehingga menjadi login. Suksesnya penelitian tersebut melahirkan proyek ARPANET yang dikembangkan dan ditujukan untuk keperluan militer Amerika Serikat. Sistem yang dinyatakan sebagai pendahulu internet tersebut semakin bertumbuh, dari yang sebelumnya hanya menghubungkan 4 komputer menjadi 13 pada 1970. Pada 1981 telah ada 231 komputer yang terhubung dalam jaringan ARPANET. Pada tahun 1971, Ray Tomlinson, seorang Amerika, mengirimkan surat elektronik pertama menggunakan ARPANET dan mencetuskan penggunaan simbol @ dalam alamat surel kita saat ini. Simbol @ digunakan untuk memisahkan nama pengguna dengan jaringan yang sedang digunakan. Pada tahun 1983, ditemukan komunikasi antar jaringan. Sebelumnya, agar dua komputer dapat berkomunikasi satu sama lain dalam satu jaringan, diperlukan semacam protokol berupa rangkaian tahapan yang ditentukan oleh pengatur komunikasi. Pada 1970, Robert Kahn dan Vinton Cerf mengembangkan TCP/IP yang memungkinkan pertukaran data dilakukan bukan hanya dalam komputer dengan jaringan yang sama, melainkan juga dalam jaringan yang berbeda. Penggunaan TCP/IP masih digunakan hingga hari ini. ARPANET mengadopsi teknologi ini pada 1 Januari 1983. Memungkinkan hubungan dengan jaringan komputer lain seperti universitas. Pada poin inilah internet ada dalam wujudnya yang kita kenal sekarang. Pada tahun 1990, lahirlah WWW yang dicetuskan oleh Tim Berners-Lee pada 12 Maret 1989, yang saat itu bekerja untuk Lab Fisika CERN, organisasi Eropa untuk riset nuklir. Ia mengusulkan sistem manajemen informasi yang terdesentralisasi. Pada saat itu, CERN memiliki ribuan karyawan, dan semakin banyak dengan masuknya karyawan baru. Sangat sulit untuk mendapatkan informasi yang mungkin berkaitan, tetapi tidak diketahui karena tempat penyimpanan yang berbeda tempat. Usulnya adalah
sistem koneksi hypertext, serta pencarian menggunakan kata kunci yang dihubungkan dengan informasi-informasi terkait. Pada tahun 1990, Robert Galileo dari Belgia membantu mengembangkan usul Berners-Lee. Penemuan ini didasarkan pada dua pilar, yaitu bahasa pemrograman HTML yang memungkinkan keberadaan website, serta protokol pertukaran hypertext HTTP yang memungkinkan pengguna meminta dan menerima laman yang diinginkan. Sistem ini kemudian disebarluaskan pada April tahun 1993 dan semakin populer seiring rilisnya Mosaic pada bulan November. Mosaic merupakan situs pencari search engine pertama. Jumlah situs yang dapat diakses kemudian meledak dari beberapa juta di awal 1990 menjadi 400 juta pada tahun 2000. Pada tahun 2000-an inilah mulai menjadi titik penggunaan jejaring sosial. Jejaring sosial mulai diciptakan pada tahun 2003, hingga setahun kemudian, Mark Zuckerberg menciptakan TheFacebook.com yang awalnya ditujukan untuk menghubungkan mahasiswa-mahasiswa Harvard. Facebook kemudian berkembang menjadi salah satu raksasa media sosial dengan sekitar 2,3 miliar pengguna. Pada tahun 2007, Apple mengguncang dunia dengan iPhone dan memulai tren ponsel pintar yang kita ketahui hari ini. Sementara selama 10 tahun, layanan berlangganan untuk mobil broadband telah meningkat dari 268 juta menjadi 4,2 miliar di seluruh dunia. Internet pada saat ini dijaga oleh perjanjian bilateral atau multilateral dan spesifikasi teknikal. Protokol yang menerangkan tentang perpindahan data antara rangkaian. Protokol-protokol ini dibentuk berdasarkan perbincangan Internet Engineering Task Force yang terbuka kepada umum. Badan ini mengeluarkan dokumen yang dikenal sebagai RFC atau Request for Comments. Bagian dari RFC dijadikan standar Internet oleh Badan Arsitektur Internet. Protokol-protokol Internet yang sering digunakan adalah seperti IP, TCP, UDP, DNS, PPP, SLIP, ICMP, POP3, IMAP, SMTP, HTTP, HTTPS, SSH, Telnet, FTP, LDAP, dan SSL. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.